Yo, what's up? Itu balik lagi channel aku atau singkatan dari anak kuliah. Dan gue udah bareng sekarang sama Mas Andika. Ya, Mas Andika Mantap. Sarasono, mantap. Madesu. So, kali ini gue bakal nanya-nanya gimana pengalaman Mas Andika bisa sampai ke Jepang. Ya, Mas ya? Siap. Ya. Oke, langsung aja guys. Ikutin kita sampai akhir. See you guys. Dimas pernah juga kan? Gimana, Mas? Di homesick. Homesick, oh iya. Sempet cerita juga, gue pernah nangis juga gitu sih. Nangis juga nggak ada orang tua, gue bilang, aduh, sedih gimana? banget gitu kan. Nah, jadi harus persiapan mental ya. Persiapan Mas, mental ya. Kalau aku sih dulu nggak pernah sampai nangis gitu ya. Paling Mana kayak juga, iya karena orang tua juga nelpon tuh kayak seminggu sekali gitu kan. Seminggu sekali menurutku juga cukup daripada nanyain tiap hari kan, malah kepikiran nanti. Yang penting doa aja gitu, aman-aman setiap hari gitu kan. Paling nelpon seminggu sekali. Dan di sana itu untuk salah satu cara mengatasi homesick adalah dengan ketemu teman senegara. Jadi di masing-masing negara atau masing-masing kota di negara yang kita tinggali itu biasanya ada namanya PPI. Tadi yang kita sempat bahas ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, kalau kita tinggal di Jepang itu ada setiap kota atau setiap region itu ada. Nah, pastikan kalau udah sampai sana nanti itu kita langsung bersosialisasi sama mereka, karena mereka pasti bantu banyak. Salah satunya adalah ngasih barang kayak gitu. Jadi kita nggak perlu beli nih, kita bisa dapat pakai barang bekas mereka gitu yang masih bagus-bagus gitu. Oh, kan. bisa ada yang kayak gitu? Bisa, iya. Karena Di sana di Singapura sampai belum ada sih. belum ada. Nanti saya yang bikin lah. Harus bikin tuh kayak gitu, karena membantu banget untuk masnya baru nyampe gitu kan. Iya. Karena di sana itu kalau kayak kita udah mau pulang nih, kita udah selesai studi nih, kita mau pulang balik ke Indonesia, barang-barang kan kita banyak banget kan, dan nggak mungkin kita bawa pulang semua kan, kayak kaos musim dingin misalnya, jaket itu kan di Indonesia nggak mungkin dipakai. Dan makanya bisa kita sumbangkan atau kita wariskan ke anak-anak yang baru datang. Jadi itulah pentingnya kita juga sosialisasi dan juga membantu kita supaya nggak terlalu kangen sama Indonesia lah, karena biasanya mereka tuh punya event bulanan, jadi ya kita bisa kumpul-kumpul, kita bisa makan masakan Indonesia gitu, kayak sate. Oh, masak-masak juga gitu? Iya, kita masak-masak juga kayak gorengan, nasi goreng atau apa yang mungkin ya bisa mengurangi kangen sama masakan Indonesia gitu. Ya, caranya gitu. PPI lah ya. PPI. Perkumpulan Persatuan Pelajar Indonesia. Ya. Iya. Nah, itu dia guys. Dan mereka kalau nggak salah punya website Web juga ada, ya. web ada, Facebook group ada. Jadi cari-cari dulu, kalian tentuin dulu misalnya mau kuliah di Korea, di Seoul misalnya. Itu bisa aja gitu. Kita cari dulu PPI di sana itu kayak apa. Kita bisa cari-cari tahu dulu pas lagi sebelum berangkat. Tadi yang menarik dari Mas yang Mas Andika bilang itu adalah budaya ya Mas. Pas Mas kesana ada nggak Mas kayak culture shock gitu? Wah, ada banget. Saya pernah denger ya, katanya kalau di Jepang itu di kereta nggak boleh nelpon. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus pernah waktu itu gue lagi jalan nih guys. Terus naik kereta ada telepon dari orang tua. Terus aku angkat dikit kan. Kayak orang lain Ngeliatin. mulai pada ngeliatin guys. Aduh. Itu matanya udah Kayak perasaan bersalah gitu Waduh. ya, kayak bikin kriminal gitu. Terus udah pada ngeliatin gitu. Oke. Udah. Jadi ada budaya-budaya yang bahkan kita kira biasa. Iya, kita nganggapnya biasa, bukan sesuatu yang mengganggu, tapi mereka tuh benar-benar menghargai privasi orang. Mereka benar-benar menghargai mereka tuh sangat mindfulness of others gitu. Mereka sangat mementingkan perasaan orang lain. Gimana nih kalau misalnya di kereta dengan keadaan sunyi, tiba-tiba gue nelpon dengan suara yang agak kenceng, kan pasti orang terganggu. Gitu kan. Apalagi kan kereta berisik ya di subway gitu kan, kita harus ngomong agak kenceng. Nah itu mereka tuh punya budaya yang nggak seperti itu. Jadi kalau ada telepon tuh bener-bener nanti ya kita telepon balik lagi ya, atau SMS aja atau WhatsApp aja atau gimana gitu. Itu pasti ada kayak gitu. Kalau di sini ya mungkin enggak. Bahkan di Korea itu nggak kayak gitu. Gitu juga. Iya, waktu itu ke Korea kan sempat beberapa seminggu gitu kan. Mereka tuh kalau telepon di kereta atau di bus ya cuek-cuek aja, teriak-teriak gitu kan. Tapi beda banget sama di Jepang, padahal tetanggaan mereka tuh. Jadi Padahal dekat banget ya. Padahal dekat banget. Budayanya mirip-mirip, tapi ternyata ada beberapa aturan yang seperti itu gitu. Kayak misalnya culture shock itu ngantri. Mereka tuh ngantri apapun yang terjadi itu mereka ngantri. Wah, dan otomatis nggak ada yang nyuruh, nggak ada tulisan harap antri kayak di sini kan dilarang buatlah 2 barisan, enggak. Mereka udah otomatis ngantri. Ya kalau ngantri ya udah. Kalau kita di sini bisa jadi wah ada yang serong kanan, serong atau kiri. Misalnya ada temennya nih udah di depan nih, tinggal 2 lagi, gue ikut nggak ada gitu ya. Kalau mau temen, mau orang tua, mau pacar, istri, suami, ini ngantri dari belakang. Ngantri semuanya. Pokoknya itu sangat itulah antri
sama disiplinnya gila banget sih. Iya. Disiplin. Mereka tuh, saya punya temen kan mas, kayak guys ayo kita ketemu jam sekian, dia kayak bilangnya jam 1 lewat 8 menit gitu, 4 menit. Iya. Karena gini, kalau di sana itu kita bisa memprediksi waktu kita datang karena di sana itu semuanya serba transportasi umum. Dan semua itu reliable banget, bisa diandalkan banget. Kita bisa lihat dari Google Map kapan kita bakal nyampe. Jalan kakinya itu kita bisa nyampe berapa menit, itu kita bisa nyampe. Oh gitu ya. Jadi misalnya ada teman telat, dia ngasih tahu lagi di mana. Kita bisa cek lokasi dia, nyampe estimasi waktunya itu, estimated time arrive itu kita bisa tahu. Oh, misalnya jam 2 lewat 15 itu kita bisa cek. Oh, jam 2 dia bakal nyampe. Bener gitu. Oh. Rasanya paling berapa detik doang. Jadi semuanya serba teratur. Kayak misalnya dulu waktu aku kuliah gitu, aku masuk jam 9. Iya. Kita bisa ngecek di Google Map gitu. Aku harus nyampe jam 8.50 at least di sana, itu harus naik keretanya jam berapa. Itu ada kayak gitu. Jadi bisa diprediksi ya. Diprediksi. Jadi harus keluar dari apartemen jam berapa, jalan Mandi sampai jam berapa, mandi gitu. jam berapa, ke stasiun, nyampe stasiun jam berapa, keretanya jam berapa. Itu semuanya udah atur. Tidak mungkin telat, tidak mungkin kelebihan, tidak mungkin kecepatan. Iya, Tidak mungkin telat juga gitu. Jadi bener-bener disiplin ya mas ya. bener disiplin. Kecuali ada major disaster atau ada gempa atau apa, accident yang di luar kendali kita, ya itu mau gimana lagi. Tapi kalau untuk sehari-hari ya normalnya ya bener-bener seakurat itu gitu. Untuk soal waktu. Makanya tadi pas gue lagi nunggu Mas Andika, gue kan tahu Mas Andika nih di Jepang gitu kan. Wah, udah disiplin Jepang dia. Jadi datang ya harus tepat waktu guys. Iya. Tadi kita ketemu juga pas bunyi nyala nih. Kita janjian jam 2, benar jam 2. Iya bener ya. Iya, di PS kan ada kalau tiap jam kan bunyi dia alarm. Iya. Jadi mantap guys. Jadi itu adalah budaya yang bagus juga ditiru lah ya. Iya, itu harus ditiru. Jadi ya kita ambil yang bagus-bagusnya aja lah. Kalau culture shock aku tuh pertama kali waktu tour guide lagi jadi tour. Kita tour ke Jepang. Terus kita masuk ke onsen. Dan nggak pernah kan kalau di sini guys, di Indonesia kita mandi bareng orang semuanya nggak pakai baju. Udah biasa banget di sana ya. Di sana udah biasa. Udah biasa banget di sana. Karena ada budaya onsen gitu tadi gitu. Orang juga udah bodo amat gitu kan. Iya. Yang penting datang mandi berendam ya udah. Iya. Terus Onsen kayak gitu. mandi kan bareng temen, kayak sama-sama orang Indonesia kayak wah gimana nih malu. Aduh bahaya nih. Di Indonesia nggak pernah mandi bareng gitu kan. Di sini di luar negeri malah harus mandi bareng. Terus kayak ya udahlah masuk aja. Masuk aja, hajar aja. Dia adalah kayak budaya-budaya unik sana yang kalian harus pelajari guys. Terus nggak boleh pakai sepatu juga, masuk sepatu taruh luar. Ya, kita bisa dapat sendal untuk masuk dalam ruangan khusus gitu. Masuk ruangan khusus dan macam-macam lah ya kan. Iya. Sebagai penutup nih mas, kalau pasnya kayak ada pernah kalau untuk cari kerja di sana atau cari part time gitu di Jepang sebagai untuk kayak nambah uang, untuk sekolah dan lain-lain, itu susah atau gampang mas? Gampang. Di sana itu konsepnya gini, kalau di kita lapangan pekerjaan sedikit, tapi orangnya banyak membludak. Di Jepang kebalikan, lapangan kerja banyak banget, Lapangan kerja banyak malah ya. SDM-nya sumber daya manusianya sedikit, terbatas. Iya. Makanya kalau di sana itu lowongan kerja, terutama untuk part-time itu banyak banget. Kalian lewat McDonald pasti ada lowongan kerja. Kalian lewat KFC ada lowongan kerja. Kalian lewat hotel ada lowongan kerja. Kalian lewat convenience store kayak Konbini. Iya. Oh Starbucks sih. Kayak Lawson, 7-Eleven itu pasti ada. Mereka ada iklannya untuk part-time job. Itu mereka banyak banget karena sangat berbalik keadaannya itu beda banget sama di sini kayak tadi yang dibilang gitu. Iya. Kalau di sini restoran satu aja itu waitressnya bisa 10 orang. Padahal kayak 10 orang? Iya, di sini enggak di sini. Oh, di sini kan. Oh iya. Banyak banget waitressnya kan. Iya. Maksudnya pekerjaannya dalam satu shift itu banyak banget orang. Oh iya. Kayak kita kalau ke Sushi Tei aja itu banyak banget waitressnya kan. Iya. Kalau di sana enggak. Restoran sebesar Sushi Tei aja maksimal karyawan yang lagi shift kerja di waktu yang sama itu cuma 5. 5. Oh 5. Kayak setengahnya dari sini. Setengahnya dari sini. Wah. Makanya teman orang Jepang ketika pertama kali sini kan waktu itu aku tanyakan menurut lo apa yang paling beda Indonesia sama Jepang gitu. Di sini tuh gue kalau ke restoran itu orangnya banyak banget, staffnya banyak banget, bahkan lebih baik daripada pengunjungnya gitu. Karena saking banyaknya sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita gitu. Sedangkan kalau di Jepang tuh orangnya dikit banget, makanya banyak banget pekerjaan yang bisa kita coba sebenarnya di sana. Kayak waktu pengalamanku sendiri sih, aku nyoba lebih dari 5 ya part-time job ya. Pertama ngajar, yang kedua di restoran, yang ketiga di hotel. Terus travel guide gitu ya, tour guide untuk anak-anak SMP atau anak-anak SMA atau anak-anak SD di Jepang. Yang terakhir jadi pabrik. Kerja di pabrik itu yang paling capek. Jadi kita kayak kerja di pabrik ya gitulah, kita nyusun
waktu itu nyusun makanan kemas instan gitu yang buat yang ada di Konbini kayak di Lawson atau di sama Heaven gitu. Jadi jenis pekerjaan banyak banget di sana, dan kalau untuk yang lebih profesional misalnya kayak buat magang gitu ya, internship itu juga ada. Jadi waktu itu ketika lagi summer break itu aku ikutan semacam kayak internship di perusahaan travel. Jadi kayak OTA gitu. Kalau di sini kayak Traveloka, kayak tiket.com. Tapi waktu itu kita pasarnya di Airbnb untuk pasar orang-orang turis-turis asing yang mau stay di Kyoto waktu itu. Jadi semacam kayak gitu. Kita kerjanya ngurus-ngurus check-in, ngurus-ngurus visa, ngurus-ngurus penginapan kayak gitu. Kita sempat magang 3 bulan di situ. Seru sih, seru. Ngomong-ngomong, Mas Andika juga mau bikin travel apa? Amin. Mantap. Ini buat sekalian promosi juga ya, Mas ya. 2020 rencananya mau nyoba resolusi 2020. Resolusi 2020. Iya. Resolusi terbesar sebenarnya ini mau bikin travel. Gitu ya. Saya doain biar Mas Andika. Terima kasih banyak. Mantap. Karena siapa tahu yang pada ngefans nih sama Mas Andika kan. Sekalian mau jalan-jalan ke Jepang gitu kan. Ya. Bareng Mas Andika. Jadi mau dicoba rencananya tahun ini. Tahun ini ya Mas. Ditunggu Mas. Ya. Siap. Saya juga mau ikut. Apalagi Jepang lagi rame nih mau Olimpiade. 2020 Olimpiade kan ya. Olimpiade Tokyo, wah rame banget pasti. Jadi Baito ya. Baito ya, part-time kalau di sana namanya Aru Baito, tapi disingkatnya Baito aja ya. Baito banyak banget. Dimanapun bisa. Dan harus siap capek. Gajinya tergantung kota ya. Kalau di Kyoto itu standarnya waktu 2016 waktu aku di sana itu 780 sampai 800 yen per jam. Ini sekitar 100 ribuan sejam. Tapi kalau di Tokyo, kota yang lebih besar, ibu kotanya itu bisa 1.100 sampai 1.200, jadi 150 ribuan sejam. Ya, 150 ribu. Itu gede loh Mas. Gede itu. Gede banget tuh. Gede kalau banget. Di Singapura aja jujur ya Mas. Singapura cuma $9 per jam. Berarti kayak sekitar berapa itu? Kayak 90 ribuan, 100 ribu. Kan kalau di Singapura kalau konversi ke Jepang yen 100 yen. $1 100 yen. Iya. Atau 80 yen bahkan. Iya, tapi kira-kira 100 lah ya. Kira-kira 100 lah. Berarti masih kalah ya Mas. Masih kalah. Apalagi kalau ngajar itu bisa 2 kali lipat. Oh, di Juku bukan sih Mas kalau ngajar di Juku ya? Di Juku kayak sekolah-sekolah kayak apa ya, kayak bimbel gitu loh. Kayak persiapan gitu. Dulu waktu itu aku ngajar bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Dan itu gajinya bisa 2 kali lipat. Kayak misalnya kalau standarnya kayak 3 kali lipat bahkan 3 ribuan lah per jam itu. Jadi 300 ribu sejam. Iya. Jadi ya terutama kayak kalau lagi liburan nih nggak ada kuliah sama sekali, summer break atau winter break gitu. Kalau kita full part time itu gaji bisa 20 jutaan. 15 sampai 20 juta sebulan. Tapi ya capek banget. Capek banget, bisa kayak sehari cuma tidur 3-4 jam gitu. Pagi-pagi harus bangun atau pulang sampai apartemen udah jam 12 malam gitu kan. Makan semua udah nggak sempat masak. Akhirnya cuma kayak beli di Yoshinoya atau semacamnya gitu. Tapi Yoshinoya enak banget loh Mas. Enak. Saya udah pernah nyoba tuh Yoshinoya, Sukiya gitu. Satu lagi Matsuya. Matsuya paling murah tuh. Saya juga pernah lihat di video Mas yang makan sarapan di Jepang. Iya, itu di Yoshinoya. Sukiya. Yang telur mentah itu ya. Tamago kaki gohang. Orang pada nonton pada nanya itu telur gimana caranya bisa langsung dimakannya. Telurnya beda gitu sama di Indonesia, jangan dicoba gitu ya. Jangan. Di Indonesia nyobain telur mentah, aduh sakit perut jangan. Salmonella bahaya. Jadi ya di sana juga bersih banget ya Mas ya? Bersih banget. Jalanan itu kayak bisa kita tidur di jalan. Duduk di jalan tuh kayak duduk di lantai rumah gitu, saking bersihnya. Gak tahu kenapa ya. Tapi nggak pernah dicoba juga kan Mas ya? Nggak pernah. Tapi teman ada yang ekstrim sampai ngejilat trotoar, bayangin. Ada. Trotoarnya saking bersihnya di sana tuh. Kalau hujan juga airnya bening gitu kan, ada genangan ya. Pernah banjir waktu semata kaki lagi deras gitu ya. Iya. Tapi ya bening gitu karena nggak pernah bau got. Yang pasti itu nggak pernah bau sampah, nggak pernah bau got. Nggak ngerti gimana caranya, mungkin penanggulangannya. Katanya bahkan sampai ada ikan gitu Mas di situ. Iya. Beberapa di solokannya itu ada ikan. Dan bersih gitu. Bersih karena pembuangannya itu kan, kalau kita pembuangan air kotor itu kan ke solokan. Langsung selokan. Kalau mereka tuh bener-bener bikin gorong-gorongnya tuh ada langsung ke tempat yang beda. Jadi bukan lewat solokan. Jadi makanya solokan itu bersih, ikan bisa hidup, transparan, airnya kita bisa ngeliat dasarnya. Iya. Saking bersihnya bisa kayak gitu. Transparan gitu ya Mas? Transparan. Bahkan untuk sungai yang besar pun kita bisa ngeliat dasarnya kayak apa saking bersihnya. Karena pembuangannya itu benar-benar diatur, orang nggak buang sampahnya nggak ke sungai, nggak buang sampahnya sembarangan. Sampah itu mereka milah-milah antara sampah basah, sampah kering, pet botol, iya yang bisa daur ulang, organik non organik. Jadi kita ada, tapi kan kita nggak mematuhi kan asal
buang aja gitu. Dan udah tulis jelas-jelas tulis Iya. paper, masukin apa plastik. Iya, masukin plastik botol gitu kan. Di sana bahkan ada magazine untuk yang paper gitu ya. Oh. Jadi bahan-bahan yang dari kertas kayak koran gitu ya, Iya, iya, iya. majalah, atau ini kertas apa gitu. Iya, Itu iya, di iya. tempatnya khusus dibedain lagi. Lem dibedain. Gila, disiplin banget ya Mas ya. Disiplin banget, orangnya mau nurut, orangnya nggak banyak bacot, orangnya nggak banyak yang sok pinter di sana. Jadi menganalisa segala macam, ya udah kita nurut aja, selama itu bagus kita turutin gitu. Oh, pertanyaan tambahan terakhir nih Mas. Oke. Tambahan terakhir. Susah nggak Mas dapet tuh temen orang Jepang di sana? Kayak aku pernah dengar katanya kalau mau kenalan deket sama orang Jepang tuh butuh waktu gitu kan ya. Susah. Butuh Gak waktu. segampang di sini, kayak kita baru ketemu sekarang udah Iya. bisa ngobrol banyak ini. Di Jepang Iya. nggak kayak gitu. Bahkan gimana ya, kan teman kalau rata-rata orang part time gitu ya, baito itu kalau di Jepang kan orang Jepang kan, bahkan kayak di restoran tuh aku cuma orang asing sendiri gitu. Iya, iya. Yang lainnya orang Jepang semua. Itu bahkan kayak butuh waktu 6 bulan supaya bisa jalan bareng mereka gitu, kayak Iya. yuk kita habis kerja kita makan dulu yuk, atau Iya. kita nonton bareng yuk, atau ke mall bareng atau gimana. Bareng. Itu nggak bisa kita sekali 2 kali ketemu pertama kali gitu. Mereka tuh bener-bener ngejaga privasi, mereka tuh bener-bener, apalagi kalau kita orang asing gitu ya, bahkan sama orang Jepang pun agak susah, tapi apalagi ke orang asing kita tuh harus bener-bener paham budaya mereka, kita bisa bahasa mereka, kita harus pendekatannya tuh agak lebih intensif lah, agak lebih lebih dekat gitu. Mereka tuh karena nggak gampang untuk membuka hati atau membuka sosialisasi dengan orang luar, itu sih yang lebih susahnya. Ya ada juga temen yang gampang, itu temen orang Jepang yang gampang diajak jalan, tapi pada umumnya nggak segampang itu gitu. Pada umumnya mereka agak tertutup orangnya, dan orangnya nggak suka orang lain tahu urusan mereka. Kalau kita kan diumbar-umbar nih, kita nih semua orang harus tahu gitu. Iya. Kita umbar ke sosmed lagi bete lah, lagi apa. Gue lagi apa nih, lagi Lagi patah hati nih lagi guys. sama cewek gue lagi berantem. Aduh. Kita upload semua kan. Tapi Iya, kalau mereka iya, tuh iya. nggak kayak gitu. Mereka nguploadnya ya bukan hal-hal semacam itu gitu. Jadi kalau kita tanya misalnya, lu udah punya pacar belum, atau misalnya keluarga lu gimana, itu agak-agak sensitif buat mereka. Jadi kita Iya, harus benar-benar iya. hati-hati buat nanya hal-hal yang ke personal gitu. Berarti harus ngobrol dengan Ngobrol dulu, Ngobrol dulu kita pelan-pelan. pelan-pelan gitu lah ya. Kita ngambil hatinya dulu, kita ngajak makan bareng. makan bareng dulu gitu. Ini kan. termasuk kayak cara-cara buat dapat pacar juga di sana Iya, Mas ya. iya. Dapat pacar, tapi makanya mereka tuh kalau geng-gengan gitu, Iya, kalau udah iya, gede ya nggak banyak, kayak temennya kayak cuma 1-2 gitu sih. Iya, berarti dapat pacar juga nggak gampang juga ya sana Mas ya. Pacar ya agak susah, dapat orang pacar ya, dapat temen kencan juga susah gitu. Tapi ya kalau kitanya berusaha ya mereka juga pasti mau gitu. Mereka tuh luluh gitu kalau ngeliat kita Gitu ya? usaha. Iya, kalau kitanya usaha, rata-rata mereka tuh setia ya. Kalau Iya, iya. yang aku lihat nih ya. Iya. Ya mereka udah fokus sama satu orang, ya udah satu orang aja gitu. Nggak yang macam-macam gimana gitu. Ada usahanya lah ya. Ada usahanya itu, kelihatan ada. Oke deh. Jadi itu dia guys, ngobrol-ngobrol dengan Mas Andika, dan bisa sampai Mas Andika di Jepang itu juga kan awal-awal kuliah dulu kan ya. Kuliah dulu. Kuliah di sana. Sekarang masih suka balik-balik ke Jepang ya Mas ya? Kemarin sempat balik, nanti tahun ini juga ada rencana ke sana balik Iya, lagi gitu. iya. Beberapa kali Di Mas Andika kalau boleh tahu di daerah Jepang mana sih? di Kyoto. Kyoto ya? Kyoto, jadi pusat di Jepang, pusat banget. Kalau kalian lihat peta gitu, Kyoto tuh ada di pusat. Dulu sempat jadi ibu kota. Oh dulu di Kyoto ya? Dulu sebelum Tokyo di Kyoto ibu kotanya, Kyoto. makanya dia punya Imperial Palace juga. Iya. Emperornya dulu sempat tinggal di situ, dan itu daerah Kansai. Jadi dekat kota besar sama Osaka. Jadi kalau kalian mau ke sana itu mendaratnya di Kansai. Jadi bukan di Tokyo ya. Oh iya. Daerah Oh iya. airportnya di Kansai Beda International Airport. Nah, nanti baru ke Kyoto-nya naik kereta. Bukan yang Narita itu ya? Bukan, kalau Narita Haneda kan di Tokyo. Tokyo. Tapi kalau kalian mau ke Kyoto, lebih dekatnya ke Kansai. Kansai. Ini daerah Osaka ya? Iya, di airportnya di Osaka. Airportnya di Osaka. Tapi kotanya namanya Kyoto. Kyoto. Keren lah pokoknya kalau yang tiap teman yang ke sana ke Jepang, ke berbagai kota gitu, ditanya yang paling enak kotanya di mana, jawabannya rata-rata Kyoto. Kyoto guys. Saya pernah lihat ada Kyoto. yang apa sih 1000 gate. Ya, 1000 Gate, Fushimi Inari namanya. Inari, Ya, iya, itu iya. terkenal banget di film Geisha waktu itu. Iya. Orang jadi pada kesana semua. Itu berkali-kali dipilih jadi World Heritage terbaik sama UNESCO. Waktu kesana tuh kayak 3 tahun berturut-turut apa gimana gitu ya. Pokoknya sering banget dapat penghargaan. Salah satu wisata dengan warisan terbaik dunia itu dari versinya UNESCO, dari PBB. Itu naiknya saya pernah ke sana, naiknya wah capek banget. Capek. Ada batu yang katanya kalau diangkat pertama ditebak dulu. Ini berat nggak menurut Iya, lo? iya. Kalau ini lebih berat daripada yang lu kira, katanya ada bad Iya, luck. iya. Jadi dan kita bisa make a wish gitu. Kalau kita make a wish nih, kalau kita make a wish dan kita ngangkat beratnya ringan, itu Iya. mungkin bakal dikabulin. Tapi Iya. kalau
agak berat nih, berarti agak susah digabungin gitu. Jadi ya itu kepercayaan mereka aja sih. Ya, ada yokai juga kalau salah. Kalau yang suka nonton anime, wah saya ketahuan. Ketahuan suka nonton. Ya, oke. Gitu guys. Ini dia Mas Andika. Jangan lupa like, subscribe buat Akul, Mas Andika juga, Andika Sarasono. Andika Sarasono ya, ada Instagramnya juga. Ada Instagram juga, Andika Sarasono. Nanti ada di bawah sini ya. Oke. Yap. Dan juga kalau mau lihat tentang gimana kuliah di contohnya Singapura, tentang kuliah-kuliah di negara lain, Hong Kong, Eropa dan Jepang waktu itu tentang Kyushu pernah juga dibikin guys. Bisa nanti klik di sini guys. Oke guys. So, thank you udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa ketemu di episode berikutnya. See you guys. Bye bye. Bye 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 bye.